Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Kembali lagi kita di media edukasi SDIT Raudatul Jannah. Baiklah anak-anakku, pertemuan kita kali ini kita akan membahas pelajaran PAI materi tentang hukum alif lam. Sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, sama-sama kita simak video berikut ini. Baiklah anak-anakku, pertemuan kita kali ini kita akan belajar PAI, materinya yaitu hukum alif lam. Hukum alif lam terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada alif lam qamariyah, dan yang kedua ada alif lam syamsiyah. Nah, kedua hukum alif lam ini terdiri dari 14 huruf. Yang pertama kita bahas yaitu ada alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah disebut juga idhar qamariyah. Qamariyah berasal dari kata qamar yang berarti bulan. Cara membaca alif lam qamariyah dengan jelas. Dalam arti, huruf alif dan lam dibaca sesuai dengan lafalnya, yakni al. Cirinya, di atas huruf lam terdapat tanda sukun atau harokat sukun. Nah, anak-anakku, kapan sih ketika bacaan tersebut disebut dengan bacaan alif lam qamariyah? Ketika ada huruf alif dan lam bertemu dengan huruf-huruf alif lam qamariyah. Nah, huruf-huruf alif lam qamariyah terdiri dari 14 huruf. Jika digabungkan menjadi abgi hajjaka wa khaf aqimah. Ada huruf alif, huruf ba, huruf goin, huruf ha, huruf jim, huruf kaf, huruf waw, huruf kha, huruf fa, huruf ain, huruf qaf, huruf ya, mim, dan ha besar. Nah, 14 huruf ini termasuk ke dalam huruf-huruf alif lam qamariyah. Dengan ciri huruf lamnya terdapat harokat sukun dan bertemu dengan salah satu huruf alif lam qamariyah, maka dia disebut dengan huruf atau bacaan alif lam qamariyah. Nah, anak-anakku, sekarang kita lihat bersama contoh alif lam qamariyah. Yang pertama, di sini ada contoh dari huruf goin. Contohnya ada al-ghaniyu. Kenapa dia disebut dengan bacaan alif lam qamariyah? Karena ada huruf alif, lam bertemu dengan huruf goin. Dan ciri yang lain yaitu huruf lamnya terdapat harokat sukun. Maka dia disebut dengan bacaan alif lam qamariyah. Nah, yang kedua, di sini ada contoh dari huruf ba. Contohnya ada al-basiru. Ada huruf alif lam bertemu dengan huruf ba, dan ciri yang lainnya huruf lamnya terdapat harokat sukun, maka dia dibaca jelas. Contoh yang terakhir, di sini ada huruf alif, ada al-an'amu. Nah, ada alif lam bertemu dengan huruf alif atau huruf hamzah, dan huruf lamnya terdapat harokat sukun, maka dia disebut dengan bacaan alif lam qamariyah yang dibaca dengan jelas. Faham tentang alif lam qamariyah? Baiklah, jika sudah paham, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang alif lam syamsiyah. Bacaan alif lam qamariyah dengan bacaan alif lam syamsiyah jelas berbeda. Kenapa? Karena kalau alif lam qamariyah, huruf lamnya dibaca dengan jelas. Sedangkan huruf alif lam syamsiyah, huruf lamnya tidak dibaca.
Nah, sekarang kita lihat definisi dari alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah ini disebut juga dengan idgham syamsiah. Syamsiah berasal dari kata asyam yang berarti matahari. Cara membacanya yaitu dengan dimasukkan atau diidghamkan pada huruf syamsiah. Artinya huruf lamnya tidak dibaca, ya, beda dengan bacaan alif lam qamariyah. Nah, ciri-cirinya yaitu setelah alif lam ada harokat tasydid. Nah, anak-anakku, kapan sih bacaan tersebut disebut dengan bacaan alif lam syamsiah? Bacaan tersebut disebut dengan alif lam syamsiah yaitu ketika ada huruf alif lam bertemu dengan huruf-huruf syamsiah. Huruf-huruf syamsiah ini terdiri dari 14 huruf. Jika digabungkan menjadi tib summasil rahman tafuz dif dzani'am da'su adon zur syarifan lil kiram. Nah, anak-anakku, yang kita ambil itu huruf yang di depannya saja. Contohnya ada tib. Nah, berarti huruf to-nya aja yang kita ambil. Kemudian huruf summa berarti huruf sa-nya saja, dan huruf sil berarti huruf sod-nya saja. Nah, huruf-huruf alif lam syamsiah ini yaitu yang pertama huruf to, huruf sa, sod, ro, huruf ta, dod, za, nun, dal, sin, do, huruf zai, shin, dan lam. Yang dikasih warna merah itu adalah huruf-huruf alif lam syamsiah. Nah, sekarang kita akan lihat contoh-contoh dari alif lam syamsiah. Yang pertama yaitu ada dari huruf sod. Ada kata as-sabru. Di sana ada alif lam bertemu dengan huruf sod. Huruf sod termasuk ke dalam huruf-huruf alif lam syamsiah. Ketika ada alif lam bertemu dengan huruf sod dan di huruf sod ini terdapat harokat tasydid, maka dia disebut dengan bacaan alif lam syamsiah. Kemudian yang kedua, terdapat huruf sa. Contohnya as-samaru. Alif lam bertemu dengan huruf sa dan di atasnya terdapat harokat tasydid. Cara membacanya, ingat, alif lamnya tidak usah dibaca, berbeda dengan alif lam qamariyah yang sebelumnya kita pelajari. Selanjutnya di sana yang terakhir ada huruf ro. Contohnya ar-rahimu. Alif lam bertemu dengan huruf ro dan ditandai dengan harokat tasydid. Maka dia termasuk ke dalam bacaan alif lam syamsiah dan dibacanya harus jelas atau dimasukkan ke dalam huruf alif lam syamsiah itu sendiri tanpa membaca alif lam yang sebelumnya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Mudah bukan? Semoga bermanfaat ya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.